Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang demonstrasi ternyata juga mendapat dukungan dari asosiasi jeep di daerah Yogyakarta, terutama jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Pada tanggal 21 Juli 2025, tepatnya hari Senin, itu terjadi demonstrasi di depan Gedung Sate, sehingga jalan di depan Gedung Sate itu macet total. Demo ini dilakukan oleh grup bus pariwisata, oleh sejumlah perusahaan pariwisata yang katanya ini adalah mewakili pariwisata di Jawa Barat. Yang mereka demo itu adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi meminta untuk mencabut surat edaran yang berkaitan dengan pelarangan study tour, ya. Jadi pendemo ini meminta agar Kang Deddy Mulyadi mencabut surat edaran daripada study tour yang diadakan di sekolah-sekolah karena dianggap oleh mereka telah mematikan sektor pariwisata. Nah, ini yang didemo oleh para pendemo yang cukup banyak ini, yang meminta kepada Kang Deddy Mulyadi agar mencabut surat edaran tentang pelarangan study tour bagi siswa di Jawa Barat. Nah, kita saksikan bagaimana demo-demo yang terjadi di depan Gedung Sate tersebut. Usaha kita halal, usaha kita halal. Jangan melarang tanpa solusi. Seharusnya gubernur kalau melarang harus ngasih kita solusi. Sepihak, kita juga manusia, kita punya keluarga yang harus kita nafkahi. Kita hanya mencari 1.000-2.000, sedangkan gubernur untuk menghancurkan kita. Apakah miliaran dari konten? Sekali lagi, cabut, 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 cabut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan demo yang dilakukan di depan Gedung Sate oleh para pengusaha pariwisata ini, ya, oleh para pengusaha bus pariwisata ini, kemudian direspon oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, untuk melihat bagaimana respon dan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi, kita saksikan pada video berikut ini. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga bahagia selalu. Dan saya sampaikan ya, pada hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di Jembatan Pasopati. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan studi tour.
Kan yang diprotes itu adalah jasa kepariwisataan. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tour. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tour. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Dan kemudian yang demonstrasi ternyata juga mendapat dukungan dari asosiasi jeep di daerah Yogyakarta, terutama jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi. Bukan hanya orang dari Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Jadi sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya. Salam hormat untuk semuanya ya. Semoga diberkahkan dan semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang, yang memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan karena didasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan, dengan alasan studi tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik, atau walaupun tidak dipaksa, anaknya ngamuk di rumah karena malu kalau tidak ikut piknik. Nah, berdasarkan video-video tadi, baik itu video demonstrasi yang dilakukan oleh para pengusaha sektor pariwisata maupun bagaimana pernyataan Kang Deddy Mulyadi, maka kita bisa menganalisa. Yang pertama adalah bahwa para pengusaha sektor pariwisata ini, terutama supir-supir bus pariwisata ini, mereka merasa bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi dengan menerbitkan surat edaran berkaitan dengan pelarangan study tour bagi para siswa di Jawa Barat itu dianggap bahwa membuat usaha mereka menjadi sepi atau bahkan mati suri, katanya begitu. Jadi mereka menganggap bahwa usaha mereka ini menjadi sepi, dan juga kemudian banyak yang mengatakan tidak ada job, ya. Bahkan di dalam tulisannya kita bisa melihat, ya, tulisan demonstrasi itu bagaimana menyatakan bahwa mereka ini kehilangan pekerjaan dengan surat edaran Kang Deddy Mulyadi melarang siswa untuk study tour ini. Nah, pertanyaannya apakah demikian? Apakah memang pariwisata ini ketergantungan kepada study tour anak-anak? Kan kita pahami bahwa berkaitan dengan pariwisata ini kan bukan hanya anak-anak sekolah, ya. Bahkan bisa jadi kan perusahaan-perusahaan yang justru sering mengadakan family gathering ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, kan kita lihat. Dan biasanya ada kegiatan family gathering itu biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan jasa-jasa bus-bus pariwisata ini, ya. Jadi masyarakat juga misalnya mereka mau menyelenggarakan ziarah, kan banyak di masyarakat terus di Pulau Jawa ini itu kegiatan-kegiatan ziarah. Maka yang sekarang mereka harus lakukan itu adalah bagaimana mereka kemudian mempublikasikan atau melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, ya. Mereka melakukan marketing lah, ya, menawarkan jasa-jasa daripada bus-bus pariwisata itu beserta dengan paket-paket pariwisatanya kepada perusahaan-perusahaan, ya. Di situ kan kita paham perusahaan ini adalah sesuatu yang mereka sering mengadakan acara-acara family gathering.
ya, dan sama hampir diselenggarakannya setahun sekali. Begitupun study tour kan, study tour itu diselenggarakan setahun sekali, dan kita lihat bahwa perusahaan justru lebih berpotensi lebih banyak ya untuk membutuhkan armada-armada kendaraan dalam proses family gathering itu. Yang harus dilakukan oleh para pengusaha bus pariwisata ini atau pengusaha pariwisata secara umum adalah bagaimana mempublikasikan, memarketingkan, memperkenalkan, menawarkan jasa-jasa bus pariwisata atau jasa-jasa pariwisata kepada perusahaan-perusahaan dan juga kepada masyarakat. Karena sesungguhnya pangsa pasar itu yang terbesar ya perusahaan dan masyarakat. Ya, kalau para pelajar ini kan kita ketahui, para pelajar ini ya sekarang pelajar jumlah berapa sih misalnya di Jawa Barat lah ya, berapa jumlah pelajar, dan juga pariwisata itu, study tour itu biasanya dilakukan di tingkat SMP dan SMA biasanya ya. Kalau anak-anak SD biasanya tidak melakukan study tour, tapi kebanyakan adalah anak-anak pelajar SMP dan SMA. Jadi jumlah pelajar di Jawa Barat itu pun sebenarnya kan tidak lebih banyak daripada jumlah perusahaan atau jumlah masyarakat. Jadi sekarang tentu yang harus dilakukan oleh para pengusaha bus pariwisata atau sektor pariwisata ini adalah mempublikasikan, melakukan kerjasama dengan perusahaan ataupun masyarakat. Tentu ya harus mau turun ke bawah ya, jangan cuma menunggu gitu kan. Kalau sekedar menunggu ya tentu sulit untuk kemudian memperkenalkan atau memarketingkan perusahaan-perusahaan pariwisata atau bus pariwisata tersebut gitu. Jadi jangan menyalahkan juga tentang dihilangkannya study tour di siswa atau bagi siswa-siswa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan surat edarannya kan, begitu seharusnya. Ya, mau bekerja keras lah, masa ketergantungan kepada para pelajar. Kan pelajar ini tentu masalah finansialnya terbatas ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sepertinya perusahaan ini ya tidak memiliki teknik-teknik untuk kemudian menjaring daripada konsumen-konsumen mereka, sehingga ketika Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran atau melarang study tour bagi para siswa di Jawa Barat, seolah-olah matilah usaha mereka. Pertanyaannya apa demikian? Ya, apa demikian pertanyaannya kan? Ya, secara mereka juga kan setahun sekali mengadakan study tour dulu sebelum ada surat edaran tersebut. Nah, perusahaan juga setahun sekali. Nah, kalau masyarakat biasanya malah sering mengadakan acara-acara yang sifatnya ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah atau makam-makam yang bersejarah. Nah, ini kan bisa jadi salah satu garapan bagi para pengusaha bus pariwisata maupun sektor pariwisata. Nah, itu kan yang harus dipahaminya begitu. Nah, berkaitan dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi, sudah sangat jelas Kang Deddy Mulyadi tidak akan mencabut surat edarannya, karena para pendemo pun mereka berdemo berkaitan dengan sektor pariwisata, bukan berkaitan dengan masalah surat edaran study tour. Ya, mungkin kecuali kalau demo itu dilakukan oleh para siswa ya se-Jawa Barat mungkin. Jadi seluruh siswa se-Jawa Barat beserta dengan guru-gurunya kemudian berdemo agar meminta surat edaran itu dicabut gitu. Ya mungkin agak relevan ya, tapi kalau para pengusaha bus pariwisata dan juga sektor pariwisata yang katanya dalam hal ini malah disponsori oleh Jeep ya, oleh Jeep yang ada di Yogyakarta, itu juga sangat tidak relevan karena mereka adalah bukan di wilayah Jawa Barat ya. Yang berdemo itu kan seharusnya adalah warga masyarakat Jawa Barat terhadap Gubernur Jawa Barat. Kalau sifatnya nasional, maka yang harus kemudian didemo itu ya kementerian ya, gitu kan. Kan ini hanya bagi warga masyarakat Jawa Barat gitu. Dan Pak Gubernur sudah merupakan satu program dengan alasan karena memang study tour ini dianggap memberatkan orang tua ya, walaupun para pendemo itu mengatakan bahwa ini kan hasil menabung bukan dadakan, jadi bisa direncanakan, dengan alasan juga kemudian bisa subsidi silang, membantu atau menggratiskan. Itu kan teori dasarnya begitu ya, tapi pada faktanya adalah orang-orang yang tidak mampu itu ya tidak ikut ya. Jarang sekali misalnya sekolah itu kemudian bagi anak-anak yang tidak mampu kemudian saling patungan, itu jarang ya. Kalau anak-anak yang tidak mampu, orang tuanya yang tidak ada ya biasanya tidak ikut. Nah, ini kadang-kadang juga memberatkan orang tuanya. Nah, ini yang kemudian jadi fokus Kang Deddy Mulyadi agar tidak kemudian orang tua siswa itu mengeluarkan dana atau uang yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, sehingga
kalau ini terjadi kan kasihan orang tua gitu. Daripada untuk study tour, tentu lebih baik untuk menabung. Jadi niat Kang Deddy Mulyadi itu adalah justru untuk meringankan para orang tua siswa, ya bukan untuk menyusahkan. Nah itu fokusnya harus diperhatikan di titik situ gitu loh. Nah inilah apa yang dinyatakan oleh Kang Deddy Mulyadi, bahwa beliau tetap tidak akan mencabut surat edaran berkaitan dengan pelarangan study tour bagi siswa di Jawa Barat. Ya ini kan sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Kang Deddy. Tentu para orang tua seharusnya mendukung ya, mendukung. Ya kalau mau melaksanakan kegiatan rekreasi ya bersama keluarga saja kan lebih kelihatan lebih bagus gitu ya. Kalaupun misalnya mau mengadakan kegiatan ya lebih baik ngadain kegiatan di sekolah ya dengan berbagai macam kegiatannya, itu kan lebih bagus daripada study tour dengan resiko. Risikonya apa? Belum lagi resiko di perjalanan, sebagaimana pernah terjadi kepada study tour yang di daerah Subang itu kan, terjadi kecelakaan, meninggal beberapa orang gitu kan. Nah ini kan menghindari resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan, maupun menghindari beban-beban biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Kan tujuannya bagus sebenarnya. Maka warga masyarakat Jawa Barat, orang tua siswa di Jawa Barat itu wajib mendukung program ini ya. Insya Allah apa-apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakannya, dengan programnya itu, hakikatnya itu demi kepentingan warga masyarakat Jawa Barat untuk menuju Jawa Barat istimewa. Terus dukung program Kang Deddy Mulyadi, terus berikan semangat, motivasi dan juga dorongan ya, doa dan dukungan untuk apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi demi Jawa Barat istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.